Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, Ibu, kita masuk ke pelajaran yang ke-25. Kemarin kan bilangan ya. Sekarang pelajaran kita adalah Al-Asma'ul Mausulah namanya. Al-Asma'ul Mausulah ya. Al-Asma'ul Mausulah. Nah, ini bisa dibaca Al-Asma'u. Kalau dibaca ini Al-Asma'u, bisa menjadi khabar. Jadi pokok kalimatnya di sini hazihi. Nah, bisa begitu. Al-asmaul mausulah. Ini wajib. Tapi kalau dibaca nanti dibaca seperti ini, bisa juga. Berarti tersembunyi ikra'il. Ikra'il asma'a mausulata. Jadi tergantung ya. Itu tergantung. Jadi ini yang benar, yang bisa agak pasnya dibaca ula, boleh. Jadi topik dia. Hazihi asma'ul. Ini kenapa dibaca mausulatu? Siapa dapat? Kenapa dibaca mausulatu? Menerangkan jamak taksir. Enggak. Kalau jamak taksir itu bentuknya, ini jabatannya. Kalau ini kan seolah-olah disembunyikan di sini pokok kalimat hazihi. Hazihi asmaul mausulatu. Ini jadi khabar. Di sini hazi pokok kalimat. Hazihi. Oh, ini mu'annas ini ya, Pak? Iya, kenapa kenapa barisnya mausulatu? Mubtada. Enggak. Di sini tersembunyi objek. Begitu tuh. Tersembunyi apa? Pokok kalimat. Mubtada. Ini khabar. Ini kenapa dibaca mausulatu? Jadi objek, Pak. Mana fiilnya? Objek itu kan ada fiil. Nah, Sifat-sifat. Ya. Itu yang betul, menjadi naat. Ya. Ini pakai alif lam, ini pun pakai alif lam. Kan gitu. Ya. Ini pakai alif lam, ini pakai alif lam. Kecuali nggak ada alif lam ini dibaca asmaul mausulati. Mudhafun ilaih dia. Iko suku-suku orang Arab semua, enggak suku-suku Arab itu undang-undang. Undang-undangnya begitu. Nah, ini bincang-bincang dulu ya. Asma ini bentuk kata benda, mausulah bentuk kata benda juga. Kalau asma'u kata benda 1 2 3, ke situ tembaknya. Bentuk 1 2 3. Jamak taksir. Jamak taksir. Nah, apa tunggalnya? Kan berubah dari tunggal bertambah atau berkurang? Ismu. Nah, ismun. Ya, ismun, isman, ismin boleh. Sebenarnya baris kenapa baca ismun, kenapa dibaca isman, kenapa dibaca ismin? Sebenarnya kita tidak berani memberi barisnya kecuali menurut jabatannya. Ya, menurut jabatannya. Nah, sekarang
Mausulah bentuk isim apa ini? Mausulun. Nah, itu yang laki-lakinya, ini yang perempuannya. Karena ini jamak taksir tidak berakal. Mausulah. Nah, bentuk apa nih? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ulin. Mausulah maf'ulun. Isim maf'ul ya. Fi'il madinya apa ini? Kalau sudah isim maf'ul, isim fa'il berarti ya wasala. Ya, jadi wasala mausulah ya, mausulun, mausulani, mausuluna itu laki-laki. Kalau perempuan mausulatun, mausulatani, mausulat. Pokoknya lah ya ada tulisan Arab tuh. Mbak jalan kici-kici gitu kok. Bentuknya aja batan. Ini memang agak beda dengan bahasa lain. Ya, dari bentuknya, jabatannya. Nah, jadi asma ini berarti kata-kata berarti banyak ya. Ya, benda-benda atau isim-isim, kata-kata benda yang sifatnya ini menghubungkan, menyambung, wesel. Wesel itu juga tuh. Jadi kata-kata benda yang sifatnya menghubungkan. Jadi isim mausul untuk menjelaskan induk kalimat dengan perantaraan jumlah kalimat sesudahnya. Jadi sesudah isim mausul itu ada berbentuk jumlah, dia berbentuk susunan. Mubtada khabar, pada umumnya fi'il fa'il itu. Kalau bahasa Inggris itulah yang disebut close ya. Kajian antara induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, sebenarnya di Arab kurang dikemukakan. Kalau dulu saya belajar enggak, ya wajar saja karena gurunya dulu enggak ada bandingan bahasa, dia bahasa Arab aja. Jadi dia nyebutkan pokoknya mausul, kadang ada silat, ada id gitu aja. Jadi setelah kita bahasa termasuk bahasa Inggris, rupanya ada anak kalimat, induk kalimat. Jadi anak kalimat ini menerangkan induknya gitu. Ya. Jadi itulah yang pelajaran kita kali ini. Jadi maka disebut ini wal asmaul mausulatu. Wal asmaul mausulatu kismani. Ini khabarnya ya. Jadi wal asmaul mausulatu kismani. Isim-isim mausul itu atau kata-kata benda yang menghubungkan induk kalimat sama anak kalimat terbagi dua. Cuma di Inggris nggak ada disebutkan terbagi dua. Cuma ya begitu aja. Jadi kalau bahasa Arab lebih komplit lagi, terbagi dua. Pertama ada namanya kata-kata mausul atau isim mausul berbentuk satu, khusus ya, khusus dulu. Ada dia untuk dikhususkan saja. Jadi ada nanti untuk khusus, ada untuk umum. Untuk umum belum dibuat, untuk khusus dulu. Itulah dia ada untuk khusus ini ada bentuknya bentuk satu, ya. Ada bentuknya nanti bentuk dua, ada nanti bentuknya bentuk tiga atau banyak ke atas. Jadi dia pakai mausulah ini, yang khusus ini ada bentuk satu, ada bentuk banyak. Jadi itu banyak keistimewaannya. Ada bentuk satu, bentuk banyak. Kemudian ada pula bentuk laki-laki atau muzakkar. Kemudian ada pula bentuk muannas atau perempuan. Itu isim mausul yang khusus PR. Yang perempuan. Ada pula bentuk yang perempuan. Ya. Jadi nanti waktu kita membaca Al-Quran atau huruf Arab, diingat itu. Berarti ini ada induknya, kalimat besarnya. Nanti ada menjelaskan. Saya kalau bahasa Inggris itu teringat guru saya Mr. Sahrial itu. Dikatakannya misalnya
Ya, the man sits in the corner. Kan itu. Pakai the man who gitu ya. The man who sits in the corner is my friend. Gitu kan. Jadi teringat saya kalau gitu rupanya ini isim mausul juga dalam bahasa Arab. Kan gitu. Jadi pakai yang ada who, ada which, ada that. Ya, ada whom. Ya, jadi itulah yang saya alami kalau kursus LN English School ya, mulai dari kecamatan sampai ke, tapi mau ujian advance dulu nggak jadi, hanya intermediate-nya. Nah, jadi di sini ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan, ada 1, 2, 3 itu khusus. Nah, inilah contohnya allazi. Allazi. Nah, allazi, orang sering mengartikan orang yang katanya, yang. Kalau orang betul yang, kalau benda nanti kan yang juga. Yang ya. Kemudian ada selain allazi ada allazani. Nah, ini duanya. Ini laki-laki ini. Allazani. Allazani ini nanti kalau dia berarti ini allazi walaupun jadi maf'ul karena aturannya mansub, walaupun dijarkan tetap allazi. Tapi kalau yang allazani waktu dia dijarkan allazaini, waktu di atas ada innallazaini. Jadi yang dua ini kalau ini marfu'nya alif sama nun. Kalau ya ini diganti berarti dia sudah nasab, sudah mansub atau maksur. Ya, saya paham tuh ya. Ada jabatan itu ya, Pak Ustaz. Kalau jabatannya berubah. Ya. Jadi kalau ini adalah kalau dan allazi ini walaupun dia nanti marfu, walaupun mansub, dia tetap seperti dia mabni. Ya, mabni ya. Ya, dibina tetap. Kalau ini enggak, di ini i'rab bisa di i'rab. Mulanya bisa allazani, ya bisa allazaini. Yang dua ini aja. Kalau allazina sama ini juga. Ini sama juga ini. Allazi ini sama keadaannya dengan allazina. Walaupun siapa yang datang jadi apapun dia tetap allazina. Kalau ini baru bertukar-tukar. Bisa allazani, bisa nanti allazaini. Ya, bisa allazani, bisa allazaini. Gitu. Ya, allazi, allazani, allazaini. Kalau yang perempuan, ini kan laki-laki 1, laki-laki 2, atau muzakkar lah, muzakkar 2, muzakkar 2 juga ini. Ini banyak. Kalau allati adalah itu adalah untuk perempuan. 1. Ini pun juga sama ini. Ini yang berubah. Allatani 2 yang perempuan. Kalau 2 yang perempuan ini bisa berubah menjadi allatain. Ini allatain. Ya. Ini bertukar jadi allatain. Kalau banyaknya enggak, allati, allawati, allai, ada 3. Ya, ada 3 modelnya. Ada allati, ada allawati, ada allai. Sekurangnya garis besar sudah tahu ini isim mausul. Isim mausul ya. Nanti yang kecil sampai sekecil-kecilnya ada pula itu pelajarannya. Jadi ya itulah yang pelajaran kita. Jadi kalau di kaji-kaji pun nanti bahasa sampai ke Aramik, kalau itu nanti dipelajari. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Itu yang diterima oleh Nabi Muhammad ya, mungkin karena dia katanya dalam Al-Quran karena orang Arab.
Jadi sebelum jadi para rasul mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, itu tentu menurut gayanya. Jadi apa yang dikatakannya, itu yang perlu kita dalami. Apa yang dikatakan Allah mengatakan kepadanya begini, begini ya. Ya, jadi itu yang kita ambil ya. Nah sekarang allati ini yang juga ya. Nah, mari kita praktek lagi. Nah, kan ada misalnya di Al-Baqarah. Nah, coba kita baca Al-Baqarah tuh. Alif lam mim. Terus apa? Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, ini tergantung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, begini ya. Apa namanya? Jadi induk itu maksudnya subjek predikat. Jadi dua itu bahasa yang jadi patokan, jadi adonan bahasa. Subjek, predikat. Nah, satu lagi fiil, fa'il. Nah, jadi ingat itu. Jadi kalau kita baca Quran, subjek, predikat. Jadi bahasa yang bagus itu kan pakai subjek, predikat. Misal begini kan, bapak-bapak, terus saya diam. Kalau bapak-bapak, saya katakan begitu. Saya diam. Subjek sudah ada. Predikat nggak ada. Jadi ayat itu begitu tuh. Bapak-bapak. Pelajaran dimulai. Itu predikatnya. Saya sebutkan lagi. Misalnya pohon rambutan. Tentu orang terdiam. Bagaimana Pak? Katanya. Jadi ayat begitu pula. Kalau nanti dibaca zalikal kitab, apa ya? Apa predikatnya? La raiba. Itu maka cara membaca itu dua, bisa berhenti. Zalikal kitabu. Bisa la raiba fi. Bisa pula nanti zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Bisa begitu. Ya. Jadi zalikal kitab bisa la raiba fi hudallil muttaqin. Bisa pula nanti zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Gitu. Jadi itu maka diintonasi di irama itu pun kadang-kadang begitu sebenarnya. Jadi cuma kalau bertukar irama menurut gaya irama Jawa atau irama Tapanuli atau irama Minang, maka aneh satu orang sebenarnya enggak juga. Ya. Jadi kalau zalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Itu induknya itu. Jadi induknya apa sebenarnya? Kitab adalah pedoman bagi orang bertakwa. Orang bertakwa, orang-orang bertakwa kan, ini dia mencari induk kalimat. Di situ ada yang berbentuk tertulis, ada terkandung gitu. Jadi lil muttaqin kan ini lil muttaqin ini kan ada masuk huruf jar ini. Iya. Coba kalau sebelum masuk huruf jar apa bacaannya? Sebelum masuk huruf jar. Al-Muttaqina. Ya, tergantung. Ya, bisa al-muttaquna, bisa al-muttaqina, hanya yang dua itu. Cuma kalau al-muttaqina, kenapa muttaqina? Ini kan karena masuk huruf jar. Atau nanti dia menjadi maf'ul, kan pokoknya menjadi isim mansub lah. Kalau al-muttaquna mungkin jadi pokok kalimat, mungkin jadi apa yang isim-isim maf'ul, mungkin yang menjadi fa'il. Itu maka kalau saya di pesantren dulu hanya apa-apa saya yang isim maksur, apa yang isim marfu, gitu. Jadi nanti baru tahu kita jabatannya. Tapi yang jelas ini kita kan mencari induk kalimat lagi. Jadi yang induknya bahwa Al-Quran pedoman bagi orang bertakwa. Maka orang tidak kurang puas
orang bertakwa itu siapa? Baru dijelaskan oleh anak kalimat. Ini dia. Anak kalimatnya allazina yu'minuna bil ghaib. Berarti allazina itu bisa di sini menjadi pokok kalimat pula dia. Allazina atau bisa menjadi khabar dia. Sebenarnya ini yang maksud nanti, ini kan fi'il mudhari. Ini apa dulu? Isim? Mausul. Mausul. Khusus atau umum ini? Khusus. Umum belum belajar kita. Sekarang khusus. Sekarang ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Banyak atau dua atau satu? Banyak. Kenapa ini banyak? Karena dia menerangkan yang banyak. Ini kan banyak. Ini kan isim fa'il. Kan banyak ini. Maka diterangkan oleh ini pula. Kalau andai kata ini al-muttaqi saja, muttaqi lil muttaqi tanpa ya sama nun atau pakai asli ya rumah-rumah biasa lil muttaqi, maka di sini apa anak kalimatnya? Isim mausul. Lazi Yu'minu. yu'minu saja. Mu'minu. Ya, allazi yu'minu. Tapi kalau nanti di sini misalnya lil muttaqaini, dua orang yang bertakwa, maka di sini apa dipakai? Yu'minani. Ini jangan di sini al muttaqaini kan lil muttaqaini, dua orang yang bertakwa. Di sini apa isim mausulnya? Dipakai di allazaini. Ya boleh dipazani di sini allazina jadi kalimat lagi. Allazani terus di sini Yu'minani. Yu'minani. Kan karena dua. Tapi karena ini al-muttaqina banyak, maka di sini allazina yu'minuna. Kalau ini sekiranya perempuan, misalnya lil muttaqiyah, maka di sini allati. Kalau di sini muttaqiyata, ya betul. Kalau di sini muttaqiyatani, allatani. Allatani. Kalau di sini al-muttaqiyat gitu, banyak perempuan. Maka sini allai atau allawati atau ya ada tiga tadi. Maka di sini kalau di sini allati, maka di sini apa? Allati. Kalau allati, maka di apa? Yu'minana. Jangan. Yu'minna. Lai paham tuh? Ibu Sabrina capek paham. Enggak. Latihan bolong. Pak Bet lah paham ya. Pak Edi, sadonya lah Pak Tommy. Anak-anak. Ulang ke atas lagi ya. Ini untuk satu orang laki-laki. Marfu ini. Ini dua orang laki-laki. Marfu ini. Ini dua orang perempuan, dua orang laki-laki dia mansub. Kalau ini marfu juga, boleh masuk bersama. Ini banyak laki-laki. Ini berlaku untuk muzakkar salim, berlaku bagi jamak taksir, ya, jamak taksir yang berakal. Ini pakai allati. Agak kurang sedikit ya. Kalau akikahnya pun terpaksa dua kambing dibuat ya. Ya, terus allatani, terus allai. Kalau allai, maka nanti dipakai sama tasrif itu. Misalnya kan yansuru, yansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani. Itu diambil. Yansurna. Jadi pakai allai atau allawati, allai, allati, pakai yansurna.
Nanti coba lihat di dalam surah apa itu? Al-Mujadilah ya, Al-Mujadilah itu Allai. Di situ nanti ada tuh wanita-wanita yang mengadu ya. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu itu berarti dia menerangkan induk kalimatnya. Nah, jadi kalau di sini bertemu itu zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh gitu. Ada satu lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu induk. Lalu ada anak kalimatnya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, jumlah, ini jumlah namanya. Yu'minuna kan fi'il. Mana fa'ilnya yu'minuna ini? Wa. Yu'minuna mana fa'ilnya? Kalau yang huwa itu yu'minu saja. Ini tentu. Nah, jadi nampak balik itu di kana huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi itu ambo kejadian tadi ambo di surau anak-anakku besok lambo buat lecat ambo lecat besok rantai ambo tunjukan. Damir saja apa anak itu dulu jadi mah wah huma ya. Kalau pak orang mengaji itu kan sadonya jajannya. Jadi nanti anak-anak ini sebenarnya kalau SD sudah bisa itu, tapi bagaimana ya? Ahli gurunya itu yang nggak ada nampaknya untuk zaman sekarang yang mengajarinya itu. Ya lah ya do, tapi malalah sifatnya anak sahabulah suq malalah sama guru ambo dulu. Anak basobok langsung sekali. Jadi nggak punya metode. Jadi allazina yu'minuna ini jumlah ini namanya kan ini bil ghaib jar majrur. Jadi yu'minuna bil ghaib. Kalau yu'minuna ini kan jumlah, artinya susunan. Tapi ini susunannya fi'il dan fa'il. Maka jumlah ini namanya jumlah fi'il fa'il ini dihubungkan ini. Jadi ada silat, ada it. Jadi yang menghubungkannya isim itu yang conjunction itu. Jadi allazina menghubungkan ke induknya tadi. Silatul mausul. Silatul mausul. Ya, silat mausulnya itu. Ada it dikembalikan. Silah itu penghubungnya. Jadi menghubungkan antara induk kalimat dengan, jadi anak kalimat itu dihubungkan kepada induknya. Jadi orang bertakwa itu siapa? Itulah orang yang beriman dengan yang gaib. Ya, beriman dengan yang gaib. Ya, beriman dengan yang gaib. Jadi orang-orang beriman dengan yang gaib, beriman dengan gaib. Itu makanya itu anak kalimat. Terus kalau kita sambungkan pelajaran hari Sabtu sudah ke apa itu tafsirnya. Apalagi? Kan ada allazina yu'minuna bil ghaib. Terus apa lagi? Wa yuqimunas sholata. Wa yuqimunas sholata. Berarti itu anak kalimat juga. Dengan ada wa di situ kan waw atap. Ya. Berarti yang diulang apa di situ? Kalau andai kata tidak ada waw itu. Induk kalimat. Isim mausul itu diulang. Allazina dipakai. Ya. Allazina yuqimunas sholata. Allazina yuqimunas sholata. Jadi itu anak kalimatnya lagi. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti yang diulang di situ pakai allazina. Kan allazina itu. Tapi aneh, allazina mimma razaqnahum yunfikun. Mestinya yunfikun itu didekatkan ke allazina. Allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Tapi enggak dibegitukan dia. Didahulukan mimma razaqna. Itu makanya penekanan kenapa? Kalau didahulukan itu berarti penting. Jadi mesti menyadari orang bahwa rezeki itu memang datang dari Allah, yang punya rezeki Allah. Baru dia mau berimpak sebenarnya itu. Kalau enggak, pandai-pandai saya menerima awal apa ya cari kan macam jadi. Itu gaya bahasanya. Jadi allazina, kalau yang di atas yang dua itu masih bagus anak kalimatnya susunannya.
allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yuqimuna shalah. Tiba yang ketiga, allazina Yunfikuna. Harusnya. mimma razaqnahum Razaqnahum. yunfikun. Maunya kan begini, allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Tapi kau ndak menukar ayat ku ya, jangan berkuat ya ustaz tu itu tukanya, jangan bertetialo kerja. Iya. Itu untuk mempelajari susunan bahasa. Itu terasanya bagi orang sudah belajar bahasa. Jadi apa maksudnya? Itu ada maksudnya. Kenapa ditanya oleh orang ahli bahasa? Ya, kenapa seperti ini jalannya? Makanya saya bantu didahulukan dia wa mimma razaqna itu, maka pengertiannya sadar bahwa sebagian rezeki itu rezeki adalah pakai nah. Ya, ada pakai nah, mesti sadar kita. Jadi kalau sadar kita bahwa rezeki adalah Allah yang punya dan dia yang menentukan, dia yang membatas-batasi, kan ada ayatnya nanti, Allahu yabsutu atau Rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Memudahkan dan mengagak-agihkan. Kalau sudah yakin kita itu, berarti itu yang esensi luak. Apa itu esensi ayat itu? Yakin mana lah basura sakiko, biarpun pekerjaan tempat sama, tetap beda. Jadi nggak ada. Jadi kalau sudah tenang manusia seperti itu yang calon surga itu. Maka hidupnya bahagia. Ya, memang terasa bagi saya itu, cuma masih ada orang ya kalau bagi pemula tentu anggapan buka pintu surga, ada masuk ke dalam karena kita sudah baik-baik. Padahal kita dari dunianya sudah dikondisikan. Jadi siapapun orangnya kalau tidak jujur, tidak baik, tidak menurut apa yang di Al-Qur'an pasti penderitaan. Gitu. Ya, jadi itu maka di sini anak kalimat. Jadi yang orang muttaqi ini kan ini isim fa'il tadi. Orang muttaqi itu allazina yu'minuna bil ghaib, itu ada anak kalimat. Terus allazina yuqimunas shalah, sudah itu allazina mimma razaqnahum, tapi tidak lazim bahasanya jadinya. Biasanya kalau allazina itu kan di belakangnya fi'il fa'il. Di atas kan allazina yu'minuna bil ghaib, ya kan? Ya. Di bawahnya allazina yuqimunas shalah. Yang ketiganya allazina mimma razaqnahum yunfikun. Maunya yunfikun itu dulu kan. Ya. Tapi infak tidak akan keluar kalau tidak sadar rezeki dari Allah. Ambo kalau berajam bawa sama guru-guru Makkah, saya tanya, itu kan mesti apa itu mesti ditanya gitu, kenapa begitu Tuan Guru? Pasti gurunya sabar menjawab, begini maksudnya, ini maksudnya. Rasulullah kan tidak ada, jangan begitu, bisa dipelajari. Itu makanya saya sudah buka juga masalah filologi dan linguistik. Ya memang jauh pengertiannya. Ya. Terus apa lagi anak kalimat, coba sampai bertemu kita anak kalimat semua. Allazina bil ghaib, allazina yuqimunas shalah, apa lagi? Allazina mimma razaqnahum yunfikun. Terus bertemu lagi, apa lagi? Sama kembali lagi. Allazina yu'minuna, terus bima unzila ilaik. Terus apa lagi? Kalau wama itu kan berarti wanya diulang allazina itu. Allazina yu'minuna bima unzila min qablika. Itu dia. Itulah bertemu tuh. Cobalah tuliskan nanti di Al-Qur'an anak kalimat yang jelas. Jadi mulai kan zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqina. Baru ada anak kalimat. Allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yuqimunas shalah, allazina mimma razaqnahum yunfikun, allazina yu'minuna bima unzila ilaik, allazina yu'minuna bima unzila min qablik. Terus yang terakhir
Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau apa di situ apanya isim mausulnya? Yuqinun. Ya lazina bil akhirati yuqinun. Ini sama dengan apa tadi? Sama dengan yang mimma razaqna tadi. Maunya kan allazina yuqinuna bil akhirat. Tapi tidak begitu kan? Jadi ada dua kata yang tidak menurut alur apanya seperti yang di atas. Nah, ada di situ apanya isim mausulnya. Jadi itu kenapa bil akhirah dikemukakan? Itu makanya ketenangan hidup manusia di dunia ini kalau yakin ke akhirat. Kalau nggak yakin kepada hari akhirat, pasti kacau. Betul Pak Edi. Iya. Awak mengko kacau-kacau kok kan dia tidak yakin ke akhirat. Kalau ini yakin. Nih, putih-putih keyakinannya. Putih-putih kayak kiranya. Hilang timbul ya. Hilang timbul. Kalau lah yakin ke akhirat itu pembalasan kan miriaw. Yo kalau begitu yo. Biarlah dan terugi daripada menipu orang. Itu bang sampai dulu masa Ibu Dida cak kecil mah kalau ada kondisi dua sana kampung ditipu cik menipu cik mana pilih datang kawan anda ada berpilih cik lah ada jangan itu cuba dan dua tu ada kondisi menipu cik ditipu cik itu suka kerja orang di kampung tu mana pilih dia kalau takkan akhirat. Biarlah awak ditipu orang. Itu hebatnya wabil akhirat itu. Ya. Kalau awak ditipu orang kan ada rusak mental awak ada. Tapi kalau orang nak menipu, sanang mental nak ada gitu loh. Jujurlah. Kalau awak ditipu orang, misalnya Pak Bet, awak ditipu orang, apa perasaan awak? Dia kecewa, tapi kecewanya apa menyedihkan apa? Tak usah sedih. Tak sedih. Tidak sedih. Tapi tidak lama doh sekadar itu saja. Tapi kalau awak misalnya menipu orang, yo mula sanang dapat awak beruntung, tapi lama-lama kan terasa di awak ndak jujur awak. Kalau ndak jujur itu buah neraka. Jadi buah neraka. Jadi memahami itu jadi bapak-bapak ibu-ibu sama-sama gitu. Ikut dan awak usahakan. Jadi sebelum mati sebelum awak meninggal awak betul-betul Allah nan pemurah, nikmatlah banyak, segalanya tu awak macam-macam, itu minta ampun awak. Itu kepala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau awak kan makhluk sempurna, bisa berpikir, bisa berasa, punya pandangan. Tapi kalau jauhi yang kerja lebih orang apa ya enggak, ya namanya jauhi kan. Waktu kira-kira ambo sampai kalau ditulislah itu dalam bahasa Arab dan ambo ungkapkan tapi ambo sayang ndak pandai banata Pak Nawawi dengan Arab. Habis ambo membuat apa menafsirkan cuma orang bertanya dari mana sanadnya itu panjang lah sado ilmu dibaca itu mah. Lah banyak keterangan-keterangan tuh. Jadi bahwa apa ibu-ibu ada dua di pangkal ayat surat Baqarah 5 itu isim mausulnya kalau digandeng biasanya isim mausul itu di belakangnya fiil fa'il. Ini dibatas. Kalau allazina yu'minuna bil ghaib kan ada dibatas tuh langsung yu'minuna. Allazina yuqimunas shalah. Nah, ada. Tibuna niko allazina mimma razaqnahum yunfikun. Tibu di bawah balik. Allazina yu'minuna bima unzila ilaik. Muhammad maksudnya. Ila Muhammad. Sudah itu. Allazina yu'minuna bima unzila min qablik. Terus yang terakhir. Allazina bil akhirati hum yuqinun.
Itu. Kalaulah itu sadonyo, baru ada pokok kalimat balik. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itunya. Ulaika itu penunjuk isim syarat ke orang yang tunjuk tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Baru dibuat sekali lagi. Wa ulaika humul muflihun. Beku ada pelajaran beriring-iring jumlah mubtada khabar mubtada maksudnya. Itu beraja di ma'ani, beraja di balaghah. Masih banyak. Ambo yakin ambo abi umur aku lun selesai ilmu boleh tu. Makanya ustaz melihat anak mulai mengaji-ngaji itu, ala tabayang ustaz tu. Tai kulah sampai anak-anak besok ke penghapus. Ala tabayang dia jauh. Apa itulah. Kalau sudahnya tulisan Arab tu dibakar, diminum arangnya itu sudahnya. Ada dipaci-paci. Ada jadi apa macam-macam. Ya kan karena tidak menggunakan potensi. Itu mangku ambo berdosa juga kalau nak ajan sama orang. Guru ambo pasan dulu ajan sama orang yo. Kini uju ada lima ajan sama orang. Kalau ndak berdosa lempu mau. Jadi ilmu yang sudah dapat sebelum meninggal, kalau meninggal apa lah? Ndak ada lagi. Itu mangko sarugonya itu. Jadi kalau sarugonya diajan ilmu, dapat orang sana akan sanang perasaan ikhlas. Itu nan cikal bakal surga dan melebihi hebat. Ya jadi makanya dimanapun hidup, apakah petani, apakah pedagang kecil, pedagang besar, selama dia bagus, menurut Allah bagus. Ya, tidak ada cemburu-cemburuan sarugonya lah. Ya, Pak Tommy. Ya. Awalnya jauh-jauh dari kisaran Pak Tommy, ambu dari Lubuk Pakam. Sebentar lagi pailo lagi. Jadi untung awak mengaji-ngaji ko, jadi nanti dorong-dorong salamun dan apa ko baca rohnya itulah minta ampun awak. Jadi begitulah para nabi itu diutus Allah. Jadi bisanya menangkuk ya. Jadi awak mengikut dulu. Iya baru itu Pak. Itu mengko awak berajana hari Sabtu itu kalau kadang-kadang tidak sadar lo, tahu rekan tata bahasa lo. Ya, tapi tidak bado. Rajin-rajin semandangannya. Jadi mulai do 5 ayat tuh. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Bisa itu jadi pokok kalimat saudara ataupun zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah subjek predikat tuh. Baru ada anak kalimat allazina yu'minuna bil ghaib. Cuma dipotong wa yuqimunas shalah pakai atapnya. Beko dikaji, bamangku sebagian pakai atap, sebagian tidak. Itulah ini kajinya tuh. Kan begitu ya. Kaji dari yang 5 ke ya. Allah jauh-jauh balik lo lihat. Itulah jadi makoyo. Jadi kalau ada orang kami semua kaji sama Pak Abed, kalau lah tamat dalam sehari itu 5 kali. Misalnya Imam Syafi'i 2 kali tamatnya, iunya lah mengerti. Menurutlah generasi pokok tamat, jadilah. Gitu. Tapi sudah tambah ilmu mulai. Kalau nak tambah ilmu pada itu ya. Jadi 5 ya, baru ditutupkan ulaika ala hudam mir rabbihim. Itu mubtada khabar tuh. Diulang balik. Wa ulaika humul muflihun. Habis na 5 tu. Jadi bisalah dipahami kalau muflih bamangko Allah mengungkapkan orang yang bekerja keras menang. Muflih. Lah gambar dawa. Mafhum mukhalafahnya namo dulu beraja mafhum mukhalafah. Biasanya mafhum lebih nak pelajari. Ya, mafhum arti pemahaman di balik itu berarti menang. Supaya capek orang tangkuk, orang kan suku manang sadun. Jadi lawan dari manang kalah. Jadi kalau lebih itu kalah. Jadi kalau ndak awak pakai nan 5 tadi, ndak awak dalam nan 5 tadi kalah awak. On percaya bodohnya ya balalai nyo tatutui pangananyo.
Tak tertangkap tutup. dia namanya. Ya ndak tertangkap ya. Cuma awak eboh tuduh menuduh angku tertutup ladiang dia doanya kau. Inya mengaji ko Bani Israel Banaya kan. Ambo ke petang bukalah YouTube adonan kisah kan dari mana sebenarnya ini kan YouTube aduh segala anda ada dalam YouTube ku dibuat orang rancak loh. Ya tergantung pilihan awak lah. Kau gunanya beko diceritanya loh bagai-bagai cuma latar rasul dia kok perlu diambil tahu awak cuma pelajarannya sudah Bani Israel kawak lah tembaknya itu jangan keurangan jadi sibuk mencari penyakit orang dulu penyakit awak aduh. Nah jadi rasul diambil kalau ingin awak sanang Pak itu mangko mau tanya lah sanang perasaan kina rusuh-rusuhan kan itu. Kalau senang mengaji ko senang. Jadi sebenarnya mangko senang orang kok prinsip hidup Tuhan. Diajarkan di Al-Quran itu mangkonyo ndak ada lain dari Al-Quran pula. Cuma nan maksud Al-Quran itu nan isi itu ndak membaca-baca itu ube-ube sengene itu. Sama mau ube jo aponyo minyak selawan entah dimasak gosok-gosok selo pokoknya badan tu lah tu. Jadi ndak jaleh. Lah, jadi 5 ya Pak diulang Pak Edi Jadi ulang-ulang terus baca sholat ulang-ulang itu mungkin diulang-ulang kalau perlu dilakukan kalau orang NU itu lah saya lihat pegangnya ke itu mesti taghani gitu ya dinyanyi ya oke dinyanyikanlah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Awak melakukan ya pula baru sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rupanya adonan bunuh diri orang, adonan apa? Padahal kalau orang muflihun itu kan isim fa'il tuh. Isim fa'il dari mana tuh? Ayo berlomba. Muflihun. Aflaha. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya. Aflaha. Aflaha. Ada di surah Mukmin tuh mah qad aflahal mu'minun. Ya, mu'minun. Bisa kalau fi'il fa'il dia pun tunggal fi'ilnya, fa'ilnya bisa banyak. Begitu caranya. Kan qad aflaha al-mu'minun kan banyak tuh. Sungguh telah memenangkan orang mukmin. Enggak beruntung arti itu doh. Kalau falah itu bedanya. Ayat itu mangkofaha ngazan kan tidak hayya alal falah. Falah itu masdar dari falah. Kalau masdar daripada aflaha, Anda itu dah aflaha yuflihu atau yuaflihu iflahan. Nah, iflah. Jadi kalau iflah kemenangan yang diperolehnya dengan kerja keras. Kalau falah itu berarti kemenangan yang diterima begitu. Itu mangko berumpun jo kaum felah. Bamangko keluar bahasa Arab itu felah. Felah itu kan petani. Petani ko tugasnya itu saja pindahkan bibit ke tanah abeku berbuah awak ndak asar tahu urus tuh. Jadi itu maka muflihun orang yang menang. Jadi orang yang menang itu maksudnya orang yang berusaha bekerja sehingga dia memperoleh kemenangan. Berikutnya mari kita cari yang menggunakan isim mausul dalam Al-Quran dan hadis. Itu sambungannya ayat 6, ayat 5. Salah ya. Ayat 6 ya. Kalau innal ladzina kafaru ayat berapa itu? 6. Ini dia ayat 6. Cobalah. Coba kita baca loh. Innal ladzina kafaru. Ingat kalau membaca ayat itu, kalau sudah baca, kalau fi'il, ma fa'il. Kalau
mubtada, ma khabarnya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Khabarnya itu. Itu mangko sawaun gue. Mubtadanya mah allazina kafaru. Cuma allazina ada isim sulko main duk kalimat. Inna. Kalau nah itu kan kaji apa tuh? Kaji masuk subjek predikat, inna, anak, ana itu lain. Kalau iko memang ama induk kalimat. Guru di Makkah itu orang awaknya. Orang pendatangnya dari Hejaz, dari itu untuk kalimatnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan limo tadi, ikonyo. Allazina kafaru. Jadi diingatkan. Jadi allazina kafaru, aku disambungkan. Jadi orang-orang yang kafir mereka kemaka dibalikan tuh. Kecik paidi tadi ke orang dan disebutkan lawan dari apa tadi? Mukhalafahnya, lawan. Ba'a orang tu samo saja atas mereka. Maksud samo tu itu ndak nyambung karena itulah ndak, padahal awak makhluk yang berpikir, yang punya rasa, yang punya dalam. Tapi inyo makhluknya latadayu mali lahir saja, ya'lamuna zahiran min ayat dunya. Itu mangko menangkuk pengertian Allah, itu mangko beda-beda orang. Sampai kaji beko emanase bersatu, ada ain furujiah, ada ain sabita macam-macam. Tapi sebenarnya lah dibatasi dalam Quran. Pokoknya lam yakul lahu kufuwan ahad. Murahnya laisa kamitslihi syai', enggak perlu batangka di bidang itu loh. Itu kajinya. Jadi kalau tertutup dia ini fa'ilnya silat dihubungkan, cuma kema dihubungkan lawan daripada muttaqin tadi. Asawaun alaihim, dirasukanlah di awak ba'akulah. Ada enggak ilmu awak, perasaan awak yakin dan percaya kepada Allah yang maksud di ayat 5 ayat tadi? Alai, beruntung awak. Kalau enggak, ikut diceriton. Naniko disampaikan pakai inna. Jadi ditegaskan ke nabi-nabi. Jadi supaya jangan heran melihat orang yang tertutup aku palazina sungguh orang yang tertutup panganannya ndak diasahnya alasan mereka anzarta apa sambungan coba innalazina kafaru sawaun alaihim anzartahum am tam tunzirhum la yu'min. Jadi Nabi Muhammad setelah dapat sanangnya, tugas dan cik menyampaikan. Kalau tidak sampai orang, dan panik loh. Ya. Jadi Bapak Ibu singgung-singgung kaji kita dulu yo. Ya, jadi ada isim mausul ya. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.